Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Nanatsu no Taizai chapter ke-346 yang merupakan chapter terbaru sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika manga Nanatsu no Taizai chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Manga Nanatsu no Taizai setelah pertempuran melawan Raja Iblis selesai dan musuh yang harus mereka hadapi tiba-tiba berganti menjadi God makhluk yang sebelumnya selalu menempel pada Arthur. Jalan cerita yang disajikan saya rasa memang kurang menarik. Oleh sebab itu, banyak orang yang akhirnya tidak menyukai manga Nanatsu no Taizai dan meminta agar manga ini segera ditamatkan. Dan meskipun pada chapter kali ini akhirnya manga Nanatsu no Taizai benar-benar tamat, jujur saja saya masih merasa kehilangan. Karena memang manga Nanatsu no Taizai adalah salah satu manga yang menurut saya jalan ceritanya sangat menarik. Dan pada chapter kali ini, setelah pada chapter yang lalu kita baru diperlihatkan dengan Elizabeth yang tengah hamil tua, kali ini di awal-awal cerita kita malah langsung bisa melihat Pangeran Tristan, putra dari Meliodas dan Elizabeth yang tengah melarikan diri dari penjaganya. Dan ternyata alasan kenapa Tristan melarikan diri dari penjaganya adalah untuk menemui teman-temannya yang memiliki usia sebayanya di kerajaan Lyonesse untuk mengabarkan sesuatu. Dan menariknya, ternyata apa yang ingin dikatakan Tristan pada teman-temannya itu adalah mengenai akan berkumpulnya anggota Nanatsu no Taizai di kastil kerajaan Lyonesse. Dan yang lebih menariknya lagi, meskipun Tristan tahu kalau ayahnya juga adalah salah satu dari anggota Nanatsu no Taizai, yang dia tahu malah anggota Nanatsu no Taizai itu adalah orang jahat yang ingin menggulingkan kerajaan Lyonesse. Oleh sebab itulah, Tristan yang awalnya ingin menjadi kesatria suci ini tentunya ingin menghentikan Nanatsu no Taizai yang menurut dia akan menggulingkan kerajaan Lyonesse. Memang benar di awal-awal cerita kelompok Nanatsu no Taizai telah difitnah sebagai pengkhianat yang ingin menggulingkan kerajaan Lyonesse. Tapi pada akhirnya setelah kebenarannya terungkap dan setelah mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis, kelompok Nanatsu no Taizai telah menjadi pahlawan. Dan tentu saja mengetahui kalau Tristan putra dari Meliodas yang merupakan kapten dari Nanatsu no Taizai bisa tidak mengetahui kalau ayahnya dan kelompok Nanatsu no Taizai adalah pahlawan sangat mengejutkan. Tapi ketidaktahuan Tristan mengenai kebenaran Nanatsu no Taizai ini tentunya ada alasannya. Karena ternyata sejak awal Meliodas memang tidak memberitahu Tristan mengenai kebenaran Nanatsu no Taizai karena menurut Meliodas hal itu akan menjadi lucu. Dan benar saja karena Tristan tidak mengetahui kebenaran mengenai Nanatsu no Taizai, sikap Tristan yang ingin mengalahkan ayahnya dan Nanatsu no Taizai itu terlihat sangat lucu. Pada chapter kali ini, karena Tristan tidak mengetahui kebenaran mengenai kelompok Nanatsu no Taizai, memang telah membuat Tristan yang ingin menjadi kesatria suci berusaha menantang Meliodas. Dan Meliodas yang mendengar putranya bilang ingin mengalahkannya dan Nanatsu no Taizai malah langsung memprovokasi Tristan yang akhirnya membuat Tristan menyerang Meliodas. Tapi tentunya semua serangan Tristan pada Meliodas itu tidak akan ada artinya bagi Meliodas. Namun karena Tristan menyerang Meliodas itulah akhirnya Meliodas tahu kalau putranya itu ingin menjadi kesatria suci. Tapi yang paling menarik perhatian saya setelah Tristan keceplosan bilang di depan ayahnya mengenai dia ingin menjadi kesatria suci adalah ditunjukkannya simbol naga milik Meliodas yang ditunjukkan samar-samar di bawah tempat Meliodas dan yang lainnya tengah berkumpul. Dan kalau menurut saya simbol ini juga menjadi tanda sebuah akhir dari cerita manga Nanatsu no Taizai. Karena jika kalian ingat, simbol naga milik Meliodas ini pertama kali muncul juga tepat di chapter pertama saat dia menyelamatkan Elizabeth dari Twigo. Jadi bisa dikatakan kalau simbol naga milik Meliodas ini menjadi simbol awal dan akhir dari perjalanan cerita Nanatsu no Taizai. Pada chapter kali ini, informasi yang didapat Tristan dari para pelayan yang bergosip memang mengatakan kalau kelompok Nanatsu no Taizai akan berkumpul di kastil kerajaan Lyonesse. Dan ternyata alasan kenapa Meliodas mengumpulkan teman-temannya di kastil kerajaan Lyonesse ini adalah untuk merayakan hari ulang tahun Tristan yang ke-10. Dan menariknya, cuma Tristan sendiri yang tidak ingat kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya. Karena semua orang di kerajaan Lyonesse sudah tahu kalau hari itu adalah hari ulang tahun Tristan dan membuat kejutan kepada Tristan. Tapi menariknya, meskipun dikatakan kalau Nanatsu no Taizai akan berkumpul di kerajaan Lyonesse, ternyata Merlin tidak ada di sana.
Karena mereka yang datang di kerajaan Lyonesse untuk merayakan hari ulang tahun Tristan ke-10 cuma King, Diane, Ban, dan juga Gunther. Memang benar Merlin sudah berjanji kalau dia akan menemani Arthur sampai kapanpun. Tapi tetap saja tidak adanya Merlin dalam hari ulang tahun Tristan yang ke-10 ini sangat menarik perhatian saya. Karena tentunya Meliodas tidak akan tidak mengundang Merlin dan Arthur dalam perayaan hari ulang tahun putranya itu. Dan jikapun Meliodas mengundang Merlin, tentunya sejauh apapun tempat Merlin dan Arthur saat ini, dia pasti bisa datang dengan cepat. Karena seperti yang kalian tahu, kalau Merlin memiliki sihir teleportasi yang tentunya bisa membuat Merlin dan Arthur tiba di kerajaan Lyonesse dengan waktu singkat. Tapi pada kenyataannya di chapter kali ini Merlin tidak ada. Yang itu berarti kemungkinan Merlin tidak tahu mengenai berkumpulnya semua teman-temannya untuk merayakan hari ulang tahun Tristan di kerajaan Lyonesse itu. Dan jika Merlin tidak tahu, berarti kemungkinan kalau Meliodas tidak bisa menghubungi Merlin. Jadi mungkin sekarang Merlin tengah berkelana bersama Arthur di tempat yang sangat jauh yang sampai membuat Meliodas tidak dapat mengetahui keberadaan Merlin, yang akhirnya membuat Meliodas tidak bisa mengundang Merlin untuk menghadiri perayaan ulang tahun Tristan yang ke-10 itu. Dan karena itulah kalau menurut saya kenapa Merlin tidak datang di perayaan hari ulang tahun Tristan di kerajaan Lyonesse. Yang namanya ulang tahun pastilah ada hadiah yang akan diberikan. Dan karena pada chapter kali ini adalah merupakan hari perayaan ulang tahun Tristan yang ke-10, tentunya dia akan mendapat sebuah hadiah juga. Dan saat Tristan ditanya oleh Meliodas dia ingin hadiah apa, Tristan malah meminta sebuah pedang legendaris. Tapi lucunya Meliodas malah tidak mau memberikan sebuah pedang legendaris kepada Tristan. Dan tentu saja hadiah seperti itu memang tidak dibutuhkan oleh anak yang masih berusia 10 tahun. Jadi saya rasa sangat wajar kenapa Meliodas tidak mau memberikan sebuah hadiah pedang legendaris kepada Tristan. Tapi meskipun Tristan tidak mendapat hadiah pedang legendaris yang dia mau, namun di ulang tahunnya yang ke-10 ini Tristan malah mendapat sebuah hadiah yang saya rasa hadiah yang didapat Tristan kali ini akan menjadi hadiah terbaik yang pernah dia dapatkan. Karena Gunther dengan kekuatannya malah memberikan sebuah hadiah berupa kisah sebenarnya dari Nanatsu no Taizai yang dia anggap sebagai pendosa itu. Dan setelah Tristan melihat kisah sebenarnya dari ayah dan ibunya beserta Nanatsu no Taizai, Tristan pun meneteskan air matanya. Memang benar tidak mengherankan kenapa Tristan sampai meneteskan air mata saat dia mengetahui kisah sebenarnya dari Nanatsu no Taizai. Karena memang perjalanan kisah ayah dan ibunya bersama dengan Nanatsu no Taizai sangat mengharukan. Apalagi di saat mereka harus kehilangan Escanor yang merupakan salah satu anggota Nanatsu no Taizai yang juga merupakan sahabat mereka. Dan karena melihat kebenaran mengenai Nanatsu no Taizai dari kekuatan Gunther inilah pendapat Tristan yang tadinya menganggap ayahnya dan Nanatsu no Taizai adalah pendosa akhirnya berubah. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas dari manga Nanatsu no Taizai chapter ke-346 ini. Pada chapter kali ini setelah Tristan mengetahui kebenaran mengenai Nanatsu no Taizai, kita memang diperlihatkan dengan perbincangan antara ayah dan anak ini. Dan saat Tristan dan Meliodas ini berbincang, Meliodas sebagai ayah sama sekali tidak pernah memaksakan masa depan Tristan. Karena menurut Meliodas, Tristan bebas memilih suatu hari nanti dia akan menjadi apa. Entah itu akan menjadi Raja Lyonesse ataupun menjadi kesatria suci seperti yang dia inginkan sebelumnya. Tapi menariknya setelah Tristan melihat sendiri perjalanan ayahnya dan ibunya dari kekuatan Gunther, akhirnya impian Tristan pun berubah. Karena sekarang setelah mengetahui kebenaran mengenai Nanatsu no Taizai, Tristan telah memutuskan kalau suatu hari nanti dia ingin menjadi salah satu anggota Nanatsu no Taizai. Yang itu berarti Tristan memiliki impian untuk menjadi penerus ayahnya sebagai anggota Nanatsu no Taizai yang telah menjadi pahlawan yang mengalahkan kejahatan. Tentu saja tidak terlalu mengherankan jika seorang anak ingin menjadi seperti ayahnya. Apalagi jika sang anak tahu seperti apa hebat dan kerennya ayahnya dulu. Jadi keinginan Tristan yang ingin menjadi salah satu anggota Nanatsu no Taizai ini bisa dibilang sangat wajar. Tapi meski sekarang Tristan mengatakan kalau dia ingin menjadi anggota Nanatsu no Taizai, tentu saja Meliodas juga akan tetap mendukungnya.
Karena Meliodas sendiri telah mengatakan kalau putranya itu bebas memilih masa depan apapun yang dia mau, yang tentunya tidak terkecuali keinginan Tristan yang ingin menjadi anggota Nanatsu no Taizai. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas dari manga Nanatsu no Taizai chapter ke-346 ini. Dan karena manga Nanatsu no Taizai chapter ke-346 ini merupakan chapter terakhir dari manga Nanatsu no Taizai, jadi kita tidak akan bisa melihat lagi aksi-aksi dari Meliodas dan kawan-kawannya. Dan sebagai salah satu penggemar manga Nanatsu no Taizai, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Suzuki Nakaba Sensei yang merupakan mangaka dari Nanatsu no Taizai. Karena Suzuki Nakaba Sensei telah memberikan hiburan yang sangat mengesankan dalam cerita yang dia buat, yaitu Nanatsu no Taizai. Dengan begitu, sekarang manga ciptaan Suzuki Nakaba Sensei yaitu manga Nanatsu no Taizai telah resmi tamat.